Shalom. Shalom, shalom, haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya.
Tuhan Yesus. Saya syukur Kau baik, Kau segala kesungguhan baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami di dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Pagi hari ini kami mau membaca, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Dan Kau telah berikan kesehatan dan kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Mari kita baca Kolose 3 ayat 12 sampai dengan 17. Selamat pagi Bu Elias, Pak Elias. Selamat pagi CCMI, Bu Ruth Sugiyarti, Pak Saiman. Selamat pagi Pak Mei, Bu Ruli. Selamat pagi Bu Lasma. Selamat pagi Selamat pagi semuanya. Haleluya. Bu Foni, Pak Artono. Selamat pagi Bu Martin, Bu Febi. Selamat pagi Esther, Sepsi, Pak Anton. Selamat pagi semuanya. Yuk yang sudah bergabung, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, Bu Reni, Pak Fran, siapapun juga yang pagi hari ini sudah bersama-sama dengan kami. Selamat pagi, Shalom. Mari kita baca Kolose 3 ayat 12 sampai 17. Kolose 3 ayat 12, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Amin, amin, amin. Saudara mungkin pernah melihat sebuah tayangan di medsos ya, tentang seorang perwira militer yang berpidato tentang bagaimana pentingnya merapikan tempat tidur kita setiap hari. Ketika kita bangun tidur, maka hal yang pertama yang penting adalah merapikan tempat tidur. Supaya apa? Nanti kalau kita pulang, melihat tempat tidur kita sudah rapi, bersih, ketika kita kelelahan kita bisa senang gitu ya, melihat penyambutan dari tempat tidur kita ya. Tidurnya bisa nyaman. Dan video daringnya ini sudah ditonton 100 juta kali, luar biasa ya. Cuma apakah engkau sudah merapikan tempat tidurmu? Itu pertanyaannya hari ini. Sudah apa belum Pak Gem? Nah, namanya William McRaven. Jadi ia sudah membekali ya, atau memberi pendapat atau berpidato tentang pentingnya merapikan tempat tidur kita setiap hari ya. Nah, dia juga berbagi pelajaran lain yang sama mengesankannya, yaitu ia menyadari bahwa dalam peperangan, satu peperangan, pasti ada keluarga yang ikut menjadi korban, sebagai korban
yang tidak bersalah ya, bukan yang ikut perang. Selamat pagi Bu Wanda, Pak Budi, selamat pagi. Selamat pagi Bu Lastri, Pak Timo, selamat pagi. Jadi dia merasa bahwa ada keluarga, bahkan beberapa anggota keluarga yang tidak bersalah tewas terbunuh secara tidak sengaja dalam sebuah operasi militer di Timur Tengah. Maka karena yakin bahwa keluarga tersebut berhak untuk mendapatkan permintaan maaf ya, maka McRaven memberanikan diri untuk meminta pengampunan kepada ayah dari keluarga yang berduka itu. Wow, sangat berani ya. Pernahkah Anda melakukan hal-hal yang sangat luar biasa seperti ini ya? Dia mendatangi keluarga itu dan berbicara dengan kepala keluarga itu melalui seorang penterjemah ya. Dia berkata bahwa ia adalah seorang tentara dan ia juga punya anak dan hatinya berduka bersama-sama dengan pria itu. Apa tanggapan pria tersebut? Ternyata pria tersebut tidak marah, tetapi ia dengan murah hati mengampuni McRaven ya. Bahkan salah seorang anak lelakinya yang masih hidup berkata, "Terima kasih banyak. Kami tidak akan menyimpan dendam apapun terhadap Anda." Wow, keren sekali ini ya. Bagaimana keluarganya terbunuh, tetapi mereka tidak mendendam kepada para prajurit yang membunuh secara tidak sengaja itu dalam perang ya. Selamat pagi Bu Veve, selamat pagi Yonatan, David, selamat pagi. Jadi Rasul Paulus juga menulis tentang anugerah yang murah hati seperti itu. Ya, kita baca Kolose 3 ayat 12. Kolose 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Amin. Jadi kita harus mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, dan kelemah lembutan, dan kesabaran. Ia tahu bahwa di dalam hidup kita akan diuji dengan berbagai-bagai cara ya. Maka Rasul Paulus memerintahkan orang percaya dalam jemaat di Kolose, ampunilah seorang akan yang lain. Ayat 13 kita baca ya. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Amin. Amin, amin. Jadi apakah Anda bisa melakukan hal ini? Tidak mudah ya. Tidak mudah. Karena ketika engkau menaruh dendam, kepahitan, amarah terhadap seseorang, engkau disuruh mengampuni, sulit ini ya. Sulit. Bahkan ingin membuang orang itu dari hadapanmu, benar nggak? Iya. Nggak mau berteman, nggak mau tegur sapa, nggak mau satu pelayanan, nggak mau satu kantor, nggak mau satu ruang. Ini selalu ada ya, baik dalam pekerjaan sekuler maupun pekerjaan kerohanian. Selalu ada orang-orang yang mendendam satu dengan yang lainnya. Tetapi mari kita belajar dari McRaven ya. Bagaimana dia sebagai orang kulit putih meminta maaf kepada orang yang berkulit sawo matang cenderung hitam di Timur Tengah ya. Dan mereka melintasi batas-batas ras ya. Tetapi menjadi satu dalam kedukaan kehilangan seorang putra. Karena apa? Tertembak dalam perlawanan, atau dia cuma anggota warga negara biasa tapi kena tembak ya, karena prajurit-prajurit yang saling baku hantam. Disitulah perlu kesabaran, perlu hati yang seluas samudera, perlu mendapatkan belas kasihan dari Tuhan ya.
sehingga mereka tidak menyimpan dendam apapun. Nah, bisa enggak orang-orang Kristen, orang-orang percaya, yang orang-orang dikatakan kekasih Tuhan, itu tidak menaruh dendam pada seorang dan yang lainnya ya. Nah, bisa mengampuni apa enggak? Karena Tuhan telah mengampuni kita, maka kita harus berbuat juga demikian. Ya dimulai dari kita mau mengampuni, nah nanti yang lain-lain juga bisa mengampuni. Seringkali kita ngomong aku enggak dendam, aku mengampuni, tapi disuruh bersama-sama enggak mau. Ada enggak yang gitu? Ada, Pak Gem. ada banyak. Disuruh duduk berdampingan enggak bakalan mau ya. Sudahlah, aku lebih baik jauh-jauh saja. Sudah, aku lebih baik enggak usah melayani Tuhan, jauh-jauh aja daripada bikin dosa. Itu alasan ya. Tapi mau dekat dengan seseorang yang sudah pernah menyakiti ya, melukai hatinya gitu. takut nanti kalau dilukai lagi gitu ya. Lagi. Jadi hal-hal demikian itu apakah wajar apa tidak? Orang berkata wajar lah kalau orang menaruh dendam kemudian sudah saling memaafkan tapi nggak mau deket-deket. Itu wajar katanya begitu. Tetapi coba lihat, berarti Tuhan itu tidak wajar ya. Kita ini sudah berdosa, kita ini sudah melukai hatinya, tetapi Tuhan mau tinggal bersama kita. Itu kan tidak wajar kalau begitu ya. Iya, Tuhan itu langsung bisa mengampuni kita ya. Kalau kita nggak langsung ya, kita butuh waktu untuk baru kita bisa mengampuni secara sempurna gitu. Jadi ayo kita renungkan ya. Saya juga renungkan mulut ya. tok ngomong ya aku mengampuninya. Wah, aku sudah mengampuni, aku tidak dendam, tapi disuruh makan bersama satu meja enggak, aku jauh-jauh aja. Tapi di hati ini, di hati itu namanya di hati masih mendongkol ya, masih takut, masih takut untuk dilukai lagi, masih takut untuk disakiti lagi, masih nggak percaya istilahnya gitu. Tapi kalau sama Tuhan bagaimana? Kita loh diampuni, kita diharapkan makin dekat kepada Tuhan. Apakah kita selesai dibaptis, diampuni, terus jauh dari Tuhan? Artinya tidak ke gereja, tidak baca firman. Terus pokoknya aku nggak melakukan yang mendukakan hati Tuhan, tapi aku diem aja di pojok gitu. Ya enggak lah ya. Itu berarti kan ya belum rekonsiliasi. Jadi pengampunan itu memang sudah diberikan, tapi rekonsiliasinya belum gitu ya. Rekonsiliasi itu apa? Memperbaiki hubungan. Perbaikan hubungannya belum pernah terjadi. Makanya masih jauh menjauhi. Bahkan kalau si A membuat acara, si B tidak bakalan ikut. Si B membuat acara, si A juga gak bakalan mau ikut. Belum terjadi rekonsiliasi. Nah, pagi hari ini ya, Tuhan mau kita memperbaiki hubungan ya. Maka dari itu McRaven ini dia datang kepada keluarga di Timur Tengah itu ya, untuk meminta maaf, dan ternyata mereka tidak mendendam, menerima permintaan maafnya. Luar biasa. Ada orang yang tidak mau menerima permintaan maaf ya, ketika salaman dikebaskan, tangannya dikebaskan. Itu belum dijamah Tuhan ya, hatinya belum dipenuhi belas kasihan, masih mangkel, masih dendam. Nah, orang-orang berkata begini, enggak apa-apa, pokoknya aku kan sudah minta maaf ya. Hal seperti ini satu pihak kan, itu namanya juga rekonsiliasinya belum terjadi. Ya ditunggu waktunya Tuhan. Saatnya apa? Tuhan membuka jalan untuk pendamaian. Entah karena apa ya, nanti akan terjadi pendamaian itu. Jadi hal ini harus kita usahakan, upayakan. Seperti McRaven terbang dari Amerika ke Timur Tengah ya, diupayakan, diusahakan. Ada dana, ada biaya, pakai penterjemah, ada usaha. Yang penting ada usaha dan niat. Ada niat tapi tidak ada usaha, ya sama aja.
ada usaha tapi tidak niat, ya percuma, ya Kamu kan? kepingin mengampuni tapi nggak bisa, itu Ya, sama saja. Wow. tidak usah jauh-jauh suami dan istri. Kenapa hari ini orang Kristen mudah bercerai dan banyak perceraian, terutama masa COVID ya, karena uang, cuan, karena tidak dibiayai, karena tidak kerja, karena ter-PHK. Hari-hari ini juga banyak pengajuan perceraian ya, karena apa? Ya salah satunya cuan ya. Tetapi kalau kita melihat, kalau engkau khotbah waktu pernikahan itu, dulu enggak punya rekaman, saya enggak punya rekaman. Hari ini pasti banyak punya rekaman ya, karena HP di mana-mana ya. Didengerin lagi, diulang-ulang lagi khotbahnya Pak Pendeta waktu memberkati kalian di altar kudus Tuhan ya. Yang pertama yaitu pengampunan ya. Kalau engkau suami istri enggak punya pengampunan, setiap hari mengampuni, seperti berapa kali aku harus mengampuni saudaraku, berapa kali Pak Gem? 7 kali 7 kali. 7 kali 7 kali? Iya. Tak salah tak? 7 kali, ayo kita lihat Ya, di 7 kali Alkitab. 7 kali, tapi belakangnya ada kalinya. Jadi Sebentar, dilihat dulu. 70 kali 7 kali. Nah, ya kan? Bukan 7 kali, 70 7 kali 7. 7 kali. Kita baca aja. Ini waktu Kain dan Habel ya. Maka Lamek 77 kali lipat dibalaskan ya. Itu mengenai pembalasan dari kejahatan. Tapi pengampunan berapa? Selalu berkata tentang 7. Matius 18 ayat 12 Pak Gembaca. Matius 18 ayat 22. Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 7 kali 70 kali 7 kali." Dibaca pelan-pelan Pak Gem, pelan-pelan. Pelan-pelan Pak Gem. Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Berapa itu? 70 kali 70, 7 kali 7 aja sudah 490. 70 kali 7 kali. kali. Jadi nggak ada putus-putusnya. Setiap hari, setiap detik 70 kali kita harus 7 aja mengampuni. berapa? 490. Iya. Nah, jadi itu setiap hari, hampir setiap hari kita satu hari. Kita kan satu tahun kan 365 hari. Ya, ini tapi belakangnya ada kalinya itu, jadi tidak ada putusnya Ada sudah. putus. Jadi waktu Kain dan Habel itu baku bunuh, bukan baku bunuh ya, terbunuh. Habel terbunuh oleh Kain, maka ada kutuk, dan Lamek keluarganya dihukum ya. Kalau ketemu nanti dibunuh ya. Sama seperti pengampunan yang diberi, harus kita beri ya. Kalau dulu PL digenapi di PB itu jumlahnya sama, 70 kali 7 kali. Jadi hari ini kalau kita sebagai suami istri tidak bisa mengampuni sebanyak itu tadi, setiap hari ada kata ampuni aku, maafkan aku, ya bisa terjadi perpisahan. Entah itu alasannya apa. Hari ini banyak orang yang alasannya dibuat-buat saudara ya, karena tidak seiman ya toh. Lah dari dulu kan tahu imannya lain ya, tapi kok jadi menikah dan punya anak banyak. Ya ini kan bermasalah. Artinya tidak ada masalah, dicariin masalah. Banyak selebriti yang akhirnya bercerai karena imannya lain. Lah dari dulu kan ya sudah tahu kalau imannya lain. Kok dipakai jadi alasan? Itu kan mengada-ngada ya. Doanya cenderung ke sana. Ada seorang bapak yang minta bercerai ya. Dia katakan, iya doanya istri saya itu cenderung ke sana. Jadi ada alasannya, doa itu dalam hati tidak dengar ya. Kok bisa tahu dia kalau doanya ke sana? Jadi itu karena different spirit,
karena spiritnya tidak sama ya. Maka dari itu kita harus sadar itu ya. Kalau resiko itu diambil menikah dengan berbeda keyakinan, pasti ada risiko yang akan terjadi. Dan pengampunan itu diperlukan untuk bisa langgeng sampai keduanya meninggal ya. Ya, sampai maut. Maut memisahkan itu bisa ngampuni enggak gitu ya. Tetapi kita berbicara tentang roh yang sama. Kalau sama-sama seiman kemudian berpisah, nah itu karena tidak bisa ngampuni. Ya jelas-jelas nggak bisa Kita ngampuni. duduk berdampingan berdua gini seolah-olahnya mesra gitu ya. Tapi Nanti ada, habis gitu gegeran lagi. ada enggak pertengkaran di antara kita? Ada enggak pengampunan di antara kita? Nah, itu. Kita kalau mau siaran aja sudah gontok-gontokan, dalam arti apa? Dibanguni masih mulet-mulet ya kan. Itu kan Ya, kita masalah ya. butuh. Tapi ya saya punya kesabaran ya supaya apa? Kita bisa tampil berdua. Kalau saya tidak sabar ya sudahlah, saya tampil sendiri aja lebih gampang. Nah itu perjuangan gitu ya. Banyak orang yang merasa terberkati karena kita tiap hari siaran. It's okay, tapi perjuangannya ada saudara. Jangan dikira kita just fine-fine aja untuk berjuang berdua di satu frame ya. Maka dari itu perlu apa? Pengampunan setiap hari. Dan diharapkan yang diampuni itu ya sadar, membuat rekonsiliasi, sadar bertobat. Iya ya, nggak urung aku ya percuma gitu ya. Mau bercerai ya anak-anaknya cerai berai juga ya, dan nanti anak-anaknya dengan mudah ya bercerai lagi. Papa mamaku cerai, akhirnya cerai berai. Nah itu kan Tuhan berduka ya. Maka dari itu Rasul Paulus itu memerintahkan kita apa? Ampunilah. Mari kita baca ayat 13. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Nah, kamu perbuat juga demikian. Jadi Tuhan itu sudah mengampuni kita ya. Maka perbuatlah juga demikian dengan sesama manusia. Selalu ada pengampunan. Pagi hari ini mungkin Anda ngomong, oh enak ngomongnya, enggak tahu aku disakiti modelnya bagaimana sampai hancur lebur dan sebagainya. Tetapi kalau kita minta belas kasihan Tuhan ya, belas kasihan itu akan turun dalam hati kita ya. Kita akan dengan mudah mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Pengajaran-Mu hari ini sungguh luar biasa. Kau tanamkan kasih di antara kita, sehingga kita bisa berlaku kasih terhadap sesama ya Tuhan. Ya, Kau memerintahkan kami untuk mengasihi sesama, untuk mengasihi, terutama kami mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Dan kasih-Mu itu kami juga bisa mengasihi sesama ya. Karena Kau perintahkan kami untuk mengenakan belas kasihan, kemurahan, kelemah lembutan, dan kesabaran, sehingga kami bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan kami mau, kalau ada perselisihan di antara kami mau mengampuni, kami mau datang memohon ampun atas kesalahan kami. Walaupun kadang-kadang kami tidak bersalah Tuhan, tapi kami mau merendahkan hati kami yang terlebih dahulu memulai suatu hubungan yang baik. Kami mau datang dan kami mohon maaf, mohon ampun atas kesalahan kami, sehingga terjadi konsiliasi yang luar biasa di antara kami, sehingga ada kedamaian yang luar biasa di antara kami, karena kami mau hidup damai dengan sesama ya Tuhan Yesus. Ampuni kami kalau kami kadang-kadang belum bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan Kau pimpin kami agar kami mempunyai hati yang lemah lembut untuk kami bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya.
Amin. Bapak, kami berdoa untuk orang-orang yang pagi hari ini karena mereka mengalami dendam, mengalami kepahitan sehingga mereka sakit di dalam tubuh mereka. Tuhan, jamah mereka satu persatu. Berikan hati yang menyadari bahwa semua karena kasih Tuhan sehingga mereka diizinkan menderita, mereka diizinkan untuk mengalami sakit penyakit karena Engkau mengasihi mereka dan ajarlah mereka untuk mengampuni segala apa yang telah mereka terima dari orang lain. Teristimewa mereka yang seringkali mendapat perlakuan yang tidak baik. Tuhan tolong mereka, akhirnya mereka dapat menyadari dan memberikan pengampunan. Teristimewa buat orang-orang yang karena politik, karena peperangan sehingga harus juga menderita karena bukan kesalahan mereka, tetapi mereka akhirnya menjadi korban. Untuk para korban perang, korban pertikaian, korban SARA dan semuanya, Tuhan jamah mereka, berikan hati yang rela mengampuni. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk masalah-masalah ekonomi yang menyebabkan perceraian, menyebabkan menjadi alasan untuk perpisahan. Tuhan tolong agar ekonomi mereka boleh membaik. Ketika mereka berkenan kepada Tuhan, maka pasti Tuhan memulihkan ekonomi mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya. See you tomorrow guys. Selamat pagi Bu Lili, Bu Vivi, semuanya yang sudah bergabung, baik yang nanti siang, nanti malam. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan.